Ada bocil cewek yang aneh banget nih guys. Pas diajakin main Barbie, kaki tangan bonekanya malah dia putus-putusin. Semua pulpennya juga dia bongkar-bongkar. Jam di kelas aja dia copotin angka dan jarumnya. Bunga juga dia copotin semua kelopaknya. Nah, ada satu bocil cowok yang iseng ngeledekin bocil cewek itu, dibilang aneh. Si bocil cewek kelihatan marah banget. Anehnya bocil cowok itu tiba-tiba ngilang, gak tahu kemana. Gurunya bingung kan. Udah gitu kebetulan dia ngeliat baju si bocil cewek kok ada merah-merah. Kirain dia terluka, tapi katanya dia habis main aja kok. Si bu guru nggak mikir macem-macem. Sampai pas pulang dia ngelewatin jalan sepi dan kebetulan banget dia ngeliat sepatu kuning. Itu sepatu si bocil cowok. Bu guru ini penasaran dan nyoba ngintip. Ternyata itu rumah si bocil cewek. Ngerinya ternyata itu keluarga psikopat guys. Bocil cewek itu suka nyopotin barang karena dia dan ibunya juga suka nyopotin tubuh manusia. Si bocil cowok jadi korban dan sialnya bu guru ini juga nggak sengaja nyenggol barang. Jadi ketahuan dan si bu guru akhirnya jadi korban selanjutnya. Cewek ini bingung banget karena semua orang tiba-tiba ngeliatin dia. Satu kelas mandangin dia. Terus di luar, di jalan juga semua orang ngeliat ke dia. Bahkan aneh banget, pas nonton film, pemain filmnya aja bukannya acting malah ngeliatin dia juga. Jadi ternyata cewek ini beli tetes mata ajaib guys. Setiap ditetesin, semua orang bakal jadi perhatian banget sama dia selama 3 jam. Kalau udah 3 jam semua bakal balik normal, kecuali ditetesin lagi. Sebenarnya cewek ini tuh cuma pengen dapet perhatian dari ibunya. Selama ini si ibu selalu cuek, tapi karena tetes mata itu dia jadi senang, ibunya jadi perhatian. Nah, karena udah lewat 3 jam, cewek ini mau pakai tetes matanya lagi kan. Sialnya ternyata botolnya nggak sengaja pecah. Dan toko online yang jual tetes mata ajaib itu juga hilang guys, dia nggak bisa beli. Sedih banget, berarti dia bakal kehilangan perhatian ibunya lagi. Ternyata nggak perlu tetes mata ajaib guys. Ibunya minta maaf karena sering cuek, kurang perhatian. Tapi sesungguhnya si ibu tuh sayang banget kok sama anaknya ini. Ada pria jahat yang dihukum masuk penjara. Tapi aneh guys, penjaranya tuh mewah banget. Kamarnya bagus, toiletnya aja mewah. Bahkan tiap hari dia dikasih makan enak. Cemilan di kulkas juga banyak. Pria ini bingung dong, padahal dia tuh psikopat jahat yang udah menghabisi 10 orang. Makanya dihukum masuk penjara kan. Nah, tapi kok penjaranya enak. Bahkan dia juga disatuin sama tahanan wanita yang cantik banget nih. Karena tinggal di penjara mewah itu cuma berdua, lama-lama mereka jadi deket. Bahkan enaknya di penjara itu juga mereka boleh nikah guys. Pokoknya mereka hidup seneng deh. Walau di penjara mereka berdua saling mencintai. Sampai suatu hari istrinya melahirkan. Tapi sayangnya gak selamat guys. Pria ini baru ngerasa hancur banget karena kehilangan keluarga yang dia cintai. Nah, sebenarnya pria ini gak sadar selama ini tuh dia lagi ngejalanin hukumannya. Sebenarnya dia selalu diawasin dan semua yang dia alamin itu juga cuma halusinasi. Semuanya dirancang supaya pria ini bisa ngerasain hukuman paling berat di penjara, yaitu perasaan kehilangan orang yang dicintai. Keren ya penjaranya. Bocil ini penasaran banget sama rasa kaviar. Ini loh yang bulat-bulat, makanan orang kaya. Kebetulan ibunya bocil itu seorang pembantu di rumah orang kaya. Karena penasaran, diam-diam bocil ini nekat ngambil kaviar itu yang disimpan di kulkas. Ketahuan sama si anak orang kaya. Karena kaget, toples kaviarnya sampai jatuh, pecah. Gara-gara itu, ibunya yang jadi dimarahin majikannya abis-abisan, dihina. Bahkan ibunya jadi harus kerja di rumah orang kaya itu berbulan-bulan tanpa dibayar buat ngegantiin kaviar sultan yang mahal itu. Setelahnya bocil ini akhirnya nyicipin kaviar yang udah jatuh di lantai itu kan. Dan dia kaget banget karena ternyata rasanya biasa aja, gak seenak yang dia pikirin. Karena kejadian itu dia akhirnya kerja keras. Sampai akhirnya pas dewasa dia udah berhasil jadi chef terkenal yang masakannya lezat. Kejadian waktu itu bikin dia termotivasi untuk jadi sukses. Dan dia berhasil jadi chef yang hebat. Ngeri banget wajah seorang cewek tiba-tiba bisa berubah kayak gini. Jadi kayak muka boneka yang selalu tersenyum. Nah, di jalan dia ketemu sama seorang produser, langsung ditawarin jadi idol. Soalnya dibilang mukanya yang selalu senyum ini nih auranya positif. Setelah debut ternyata banyak yang ngefans sama dia karena wajahnya selalu tersenyum kan. Setelah terkenal temen-temennya banyak yang ngomongin dia. Katanya apaan sih populer cuma modal senyum doang. Cewek ini sedih banget, dia pengen wajah aslinya balik. Tapi entah kenapa muka bonekanya ini gak mau lepas. Sampai pas lagi tampil, dia nekat ngancurin muka bonekanya ini di depan semua orang. Dia kira di dalam bakal ada wajah aslinya kan. Ternyata enggak dong, kosong, hilang. Penampilannya langsung diberhentiin karena semua yang nonton pada shock kan. 2 bulan kemudian justru malah muncul tren baru. Semua orang tampil dengan gaya kayak gini, serba hitam, pakai masker. Jadi gara-gara cewek itu ngancurin mukanya di panggung, fansnya malah bilang aksinya tuh keren. Cewek ini malah jadi makin terkenal
terkenal, tapi tetap aja dia ngerasa kosong dan gak bahagia. Masih kecil udah psikopat guys, jadi bocil cewek ini gak suka ngeliat cowok yang dia taksir malah deket sama cewek lain. Dia langsung caper nih, nangis biar semua orang merhatiin dia. Tetap aja cowok gebetannya itu makin deket sama cewek tadi kan. Jadi pas jam pulang sekolah, pas ada kesempatan, bocil cewek itu dia singkirin. Gak ada yang tahu guys kalau bocil cewek ini pelakunya. Dan di rumah duka, semua orang datang untuk ngedoain. Bocil cewek psikopat ini datang juga pakai sepatu merah karena dia tetap mau jadi pusat perhatian orang-orang. Bocil psikopat ini gak ngerasa bersalah sama sekali. Bahkan dia seneng karena saingannya buat ngedapetin cowok ini udah gak ada. Karena ditolak, cewek ini ngubah cowok yang dia suka jadi manusia mini. Jadi cewek ini ketemu sama pria misterius yang ngasih dia ramuan ajaib. Nah pas dia ditolak sama cowok yang dia taksir, cewek ini jadi emosi dan nyiremin ramuan tadi. Ajaib, ternyata cowok itu langsung berubah jadi manusia mini. Setelahnya dibawa pulang, dikasih makan, dirawat kayak peliharaan. Cowok itu diancam gak boleh kabur. Kalau macem-macem bakal dimasukin hamster, disemprot. Bahkan si cowok dijadiin gantungan kunci dan dibawa ke sekolah. Ketahuan sama satu teman sekelasnya dan jadinya diubah jadi manusia mini juga. Setelahnya dua manusia mini ini ngerencanain kabur kan. Si cowok pura-pura suka sama cewek jahat itu dan jadinya mereka pergi ngedate. Sementara cewek yang mini ini ngelaporin ke polisi kan. Sialnya ketahuan, cewek mini itu diinjek. Bentar, bantu subscribe dulu dong biar aku semangat, makasih. Setelahnya ketahuan polisi, tapi cewek jahat ini mau kabur. Dia ngubah dirinya jadi kecil dan si cowok dibalikin jadi normal supaya bisa ngerawat dia kan. Ya, tapi cowok ini gak mau lah. Yang ada cewek jahat itu dikurung dan diserahin ke polisi. Katanya orang yang udah meninggal bakal dilahirin kembali guys. Orang yang semasa hidupnya baik bisa lahir kembali jadi manusia. Atau mau jadi hewan apapun juga bisa. Nah tapi kalau hidupnya banyak dosa, gak bisa banyak pilih. Paling jadi serangga. Pria botak ini baru meninggal dan dia ngeliat nih ada manusia yang baru reinkarnasi jadi ayam. Udah gitu ada petugas yang ngitungin kebaikan dan kejahatan pria botak ini selama di dunia. Karena dulu dia suka nginjek semut, suka nyolong payung pas hujan. Ya pokoknya setelah dihitung, poin kebaikannya ternyata cuma 82.000. Padahal kalau mau lahir kembali jadi monyet aja butuh 150.000 poin. Mau jadi panda butuh 1 juta poin. Pria ini akhirnya ditawarin buat lahir kembali jadi anjing. Poinnya cukup, tapi dia nggak mau, kurang keren. Kalau jadi sapi juga nggak enak, nanti dipotong. Sampai akhirnya petugas itu nawarin dia buat jadi jangkrik aja. Karena jangkrik enak kan, bisa hidup bebas di alam. Pria ini setuju dan ya udah tuh. Akhirnya dia lahir kembali jadi jangkrik. Dia ngerasain matahari yang hangat, udara sejuk, bahagia deh. Tapi ternyata hidup jangkrik cuma bertahan 7 hari guys. Kalau kalian lahir kembali pengen jadi manusia atau hewan apa guys? Coba dong komen. Ada sebuah mitos, katanya siapapun yang lihat foto pria botak ini nantinya bakal diteror sama pria itu. Pokoknya ngeri banget. Awalnya cewek ini tiba-tiba dikirimin foto pria serem itu kan. Begitu ikut ngeliat, ini temennya langsung panik. Dia percaya sama mitos itu, langsung lari pulang. Pas nyampe rumah, cewek ini nanyain keadaan temennya tadi kan. Cewek itu lagi kedengeran ketakutan karena katanya dia beneran didatengin pria di foto itu. Cewek ini awalnya gak percaya. Sampai pas dia buka jendela, pria botak itu udah ada di situ dong. Bahkan bisa nembus masuk. Cewek ini langsung panik, berusaha nyelamatin diri. Untung dia punya setruman gitu kan, dikenain ke pria serem itu. Langsung gak sadarkan diri. Ngerinya muncul lagi guys, pria yang sama. Dari balik pintu, dari balik jendela. Jadi ternyata mitosnya bener. Siapapun yang ngelihat foto pria itu bakal diteror habis-habisan. Sampai akhirnya nggak selamat. Supir taksi ini takut banget karena tiba-tiba dia dapet penumpang hantu. Udah gitu nggak cuma satu, hantunya banyak. Ternyata di prank guys, cewek-cewek ini bukan hantu beneran. Mereka ini lagi syuting film horor, terus minta dianterin ke lokasi syutingnya kan, di kuburan sih. Gak lama mereka sampai, penumpang hantu-hantuan itu pada turun kan. Nah taksinya udah kosong, tapi pas supir taksi ini nengok, kok masih ada nih ya satu cewek di mobilnya. Supir taksi ini sebenarnya merinding, tapi dia masih positive thinking lah. Dia nanya, tadi kan cewek-cewek yang lain udah pada turun di lokasi syuting, kok yang ini gak ikutan turun? Cewek itu akhirnya bilang dia bakal keluar juga. Lah, tapi langsung nembus pintu dong. Jadi yang ini hantu beneran. Supir taksinya cuma bisa bengong. Hantunya cantik sih, tapi tetap aja itu kan hantu ya. Sampai tiba-tiba tuh hantu nunjukin gerakan aneh. Bukannya cepet kabur, dia malah diem doang. Ya, hantunya balik dah. Panik gak tuh?